ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ya, mungkin muncul pertanyaan, kenapa bisa dikatakan bahwa kaum Syiah ini mereka punya sejarah kelam di dalam memecah belah umat Islam? Ya, saya akan bacakan sebagian dari sejarah mereka semenjak adanya hingga hari ini. Ya, saya akan tunjukkan di beberapa tempat bagaimana bahayanya di dalam memecah belah umat Islam dan menimbulkan pertumpahan darah serta pengkhianatan terhadap negara-negara kaum muslimin. Kita akan sebutkan. Tapi supaya rasa herannya hilang, saya jawab dulu pertanyaannya. Ya, kenapa mereka punya sejarah kelam seperti itu? Jawabannya kita lihat apa keyakinannya orang Syiah sehingga muncul dari mereka perbuatan-perbuatan seperti itu. Baik. Pertama saya akan terangkan sebagian dari keyakinan orang-orang Syiah. Iya. Dan dari keyakinan mereka ini kita akan berkata wajarlah mereka itu berbuat hal yang seperti itu. Ini keyakinan-keyakinannya berasal dari buku-buku mereka sendiri. Dari buku-buku mereka sendiri. Iya, ini bukan dongeng atau rekayasa. Tapi ini berasal dari buku-buku mereka sendiri. Keyakinan mereka yang pertama. Orang Syiah meyakini bahwa siapa yang tidak mengakui walaya Imam 12, maka hukumnya dia kafir, keluar dari agama. Iya. Siapa yang tidak mengakui keimaman dari Imam 12 mereka, maka itu hukumnya kafir, keluar dari Islam. Karena itu dimaklumi ya, Syiah itu salah satu rukun Islamnya adalah apa? Al-imamah, pengakuan terhadap Imam 12. Iya. Pengakuan terhadap Imam 12 mereka. Baik. Karena itu dikatakan oleh pemuka ahli hadits mereka. Yang kita sebut pemuka ahli haditsnya ya. Ya. Pemuka ahli hadits. Mereka sendiri yang menggelari seperti itu. Namanya Muhammad bin Ali bin Husain Al-Qummi. Ini dari Qum, Iran. Yang mereka beri lakop As-Saduq. Gelarnya As-Saduq. Saking terpercayanya dia di kalangan orang Syiah. Dia punya risalah yang berjudul Al-I'tiqadat. Berjudul Al-I'tiqadat. Iya. Di halaman 103. Nasnya dia berkata, Wa'tiqaduna biman jahada imamata amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib wal a'immati min ba'dihi alaihimussalam annahu kaman jahada nubuwata jami'il anbiya. Katanya keyakinan kami, akidah kami, siapa yang mengingkari keimaman Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan para imam setelahnya maksudnya anak-anak Ali bin Abi Thalib setelahnya. Jelas ya? Sampai ke imam 12-nya yang bernama Muhammad bin Hasan Al-Askar. Imam 12-nya ini sudah keluar ya. Dia sudah ada. Sudah keluar, sudah lama. Iya, maksudnya sudah lahir. Ya, sudah lahir. Hanya saja dia belum menampakkan wajahnya ke manusia. Terus di mana dia? Lagi bersembunyi di gua yang bernama gua Sirdab. Itu di Iran tuh, guanya dikasih kerangkeng sama mereka. Jadi Masya Allah ya, Imam Mahdinya ini sudah bersembunyi beratus-ratus tahun. Sudah punya negara pun masih belum berani keluar Imam Mahdinya. Ya. Baik. Jadi dia katakan siapa yang mengingkari keimaman Ali bin Abi Thalib dan para imam setelahnya alaihimussalam, itu mereka bahasakan kalau menyebut imam 12-nya, itu mereka katakan alaihissalam, sama kalau menyebut siapa? Menyebut Nabi. Itu hukumnya kata mereka, kata Al-Qummi ini, As-Saduq ini, hukumnya
seperti orang yang mengingkari kenabian seluruh nabi. Bayangkan, Masya Allah ya, mengingkari kenabian siapa? Seluruh nabi. Kita itu di hukum Islam, kita ingkari satu nabi saja, kafir keluar dari Islam. Nah, ini mengingkari apa? Seluruh nabi, Masya Allah. Ya. Kemudian kata beliau, kata As-Saduq ini. Ya. Baik. Katanya wa i'tiqaduna fi man aqarra bi amiril mu'minin wa anqara wahidan min ba'dihi minal a'immah annahu bimanzilati man aqarra bi jami'il anbiya wa ankara nubuwata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Ya. Adapun keyakinan kami, akidah kami terhadap orang yang mengakui keimaman Ali bin Abi Thalib, dia akui. Tapi dia mengingkari keimaman salah satu dari imam 12 mereka setelah Ali bin Abi Thalib, maka itu kedudukannya seperti orang yang mengakui seluruh nabi, tetapi dia mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini dari pernyataannya terkait dengan kedudukan siapa? Kedudukan imam 12-nya. Tidak diakui keimamannya, berarti kafir, keluar dari Islam. Iya. Kafir keluar dari Islam. Baik. Kemudian di antara ucapan mereka juga, ini dari buku yang paling masyhur di kalangan orang-orang Syiah, disebut dengan nama Biharul Anwar, karya Muhammad Bakir Al-Majlisi. Iya. Dia katakan bahwa lafaz kesyirikan dan kekafiran itu digunakan untuk orang yang tidak meyakini keimaman Ali bin Abi Thalib dan para imam setelahnya. Jadi hukumnya dua, disebut musyrik dan disebut apa? Kafir. Masya Allah, sekaligus dianggap berbuat kesyirikan. Dua labelnya ya, bukan kafir saja, musyrik juga sekalian. Iya, mungkin kalau ada yang selain musyrik dia akan kumpulkan juga masuk di situ. Baik. Kata beliau, fadalla alaihim ghairuhum, ya, wa faddala alaihim ghairahum yadullu ala annahum mukhalladuna finnar. Kalau ada yang mengutamakan siapapun di atas imam 12 ini, maka hukumnya mereka ini kekal di dalam neraka. Hukumnya mereka apa? Kekal di dalam neraka. Baik. Jadi ini satu sudut, ya, dari keyakinan mereka. Ya. Kemudian dimaklumi di dalam buku-buku Syiah itu, ya, mereka menganggap bahwa tidak ada keimaman yang syah selain daripada keimaman imam 12. Tidak ada yang syah. Ya. Jadi kalau ada pemimpin di negeri manapun, itu asalnya menurut orang Syiah itu kepemimpinan yang tidak syah. Jelas ya? Makanya kalau ada negara, ada misalnya khalifahnya, atau ada sekarang misalnya disebut sebagai kepala negaranya, apakah itu presiden, raja, ya, atau disebut putra mahkota, perdana menteri, apa saja kepala negara, itu bagi mereka tidak syah. Sebab yang syah cuman imam 12. Mungkin ada yang bertanya, loh, presiden Iran apa kedudukannya bagi mereka? Nah, presiden Iran itu bagi mereka namanya Al-Qaim Anil Imam. Ya, seorang yang mewakili imam sementara. Jelas ya? Mewakili imam sementara. Jadi memang ini prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya. Karena itu kalau dia berada di dalam sebuah negeri, dia tidak akan akui pemerintahan yang ada. Ya. Dia hidup di dalam negeri ini. Mungkin saja sebagiannya ada di majelis menjadi anggota dewan. Tapi bagi dia Pak Presiden Joko Widodo itu bukan presiden. Tidak syah sebagai apa? Sebagai kepala negara bagi mereka. Itu keyakinan mereka. Ada di dalam buku-buku orang-orang Syiah.